Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Bapak dari Gerai Tak Bernama. Khutbah Bapak di malam ini adalah tentang 4 tema. Tema yang pertama adalah anak-anak Israel lahir prematur, atau anak-anak Yakub lahir dalam keadaan prematur. Tema yang kedua adalah Yesus lahir prematur. Dan tema yang ketiga adalah umur Yusuf di pasal Kejadian 37 ayat 2 keliru. Serta tema yang keempat adalah umur perempuan 7 tahun di zaman Yakub sudah boleh dinikahkan. Baiklah, kita mulai dengan tema yang pertama, yaitu anak-anak Israel lahir prematur. Di Kejadian pasal 29 dan pasal 30, Yakub bekerja di Laban selama 20 tahun. 7 tahun kerja untuk mendapatkan Lea, ditambah 7 tahun kerja untuk mendapatkan Rahel, dan sisanya 6 tahun bekerja untuk mendapatkan ternak. Di Kejadian pasal 29 ayat 18 sampai ayat 30, Yakub bekerja di Laban selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Setelah 7 tahun kerja di Laban, Yakub dinikahkan dengan Lea, kakaknya Rahel. Ketika pagi harinya, setelah Yakub sadar bahwa yang dinikahkan dengannya adalah Lea, bukan Rahel, maka Yakub komplain kepada Laban. Lalu Laban memberikan solusi agar Yakub menghabiskan waktu 7 hari atau 7 malam bulan madu dengan Lea, dan setelah 7 hari atau 7 malam Yakub bulan madu dengan Lea, Yakub akan dinikahkan kembali dengan Rahel, dengan syarat Yakub harus bekerja lagi selama 7 tahun. Dan perjanjian pun jadi, alias deal. Setelah 7 hari Yakub menikah dengan Lea, Yakub dinikahkan dengan Rahel dan bekerja lagi selama 7 tahun. Jadi 7 tahun untuk mendapatkan Rahel ditambah 7 tahun untuk mendapatkan Lea, sama dengan 14 tahun. Dari tahun ke-7 sampai tahun ke-14, Yakub mendapatkan anak sebanyak 12 orang. Artinya, selama 7 tahun, Yakub memperoleh anak 12 orang. Jika 1 tahun sama dengan 12 bulan, maka 7 tahun dikali 12 bulan sama dengan 82 bulan. Selama 82 bulan, Yakub memiliki anak 12 orang. 82 bulan dibagi 12 orang sama dengan 7 bulan. Jadi, anak-anak Yakub lahir setiap 7 bulan sekali. Artinya, anak-anak Yakub lahir prematur. Selama 7 tahun mendapatkan 12 anak. Ini kita akan urut satu-satu tentang umur anaknya, dan dimulai dari tahun ke-7 kerja lebih 7 bulan, maka lahirlah Ruben
Ini dicatat di Kejadian pasal 29 ayat 32. Umur Ruben 12 tahun lebih 5 bulan dari Yakub kabur. Nah, jadi ketika 14 tahun Yakub bekerja di Laban, Yakub mendapatkan 12 orang anak dari tahun ke-7 sampai tahun ke-14. Setelah 14 tahun, Yakub bekerja lagi 6 tahun untuk mendapatkan ternak. Nah, ini di tahun ke-7 lebih 7 bulan lahirlah Ruben, anak Yakub dari Lea. Umur Ruben 12 tahun 5 bulan dari Yakub kabur. Nah, jadi setelah Yakub bekerja 20 tahun di Laban, Yakub kabur, melarikan diri dari Laban. Jika Ruben berumur 12 tahun 5 bulan dari Yakub kabur, maka 7 bulan kemudian umur Simon lahir dan berumur 12 tahun. Ini dicatat di Kejadian pasal 29 ayat 33. Jadi perbedaan usia anak Yakub itu bedanya cuma 7 tahun. Setiap 7 tahun sekali lahirlah anaknya. Nah, ini setelah Simon, anak yang ketiga adalah Lewi dengan umur 11 tahun, lebih 5 bulan. Setelah 7 bulan kemudian lahir Yehuda dengan umur 11 tahun. Dan 7 bulan kemudian lahir juga Dan dengan umur 10 tahun lebih 5 bulan. Ini disebutkan di Kejadian pasal 30 ayat 6. 7 bulan kemudian lahir Naftali, umurnya 10 tahun. Disebutkan di Kejadian pasal 30 ayat 8. Dan 7 bulan kemudian lahir Gad. Gad umurnya 9 tahun lebih 5 bulan. Disebutkan di Kejadian pasal 30 ayat 11. Dan 7 bulan kemudian lahir Asher, umurnya 9 tahun. Ini disebutkan di Kejadian pasal 30 ayat 13. Dan 7 bulan kemudian lahirlah Isakar, umurnya 8 tahun. 8 tahun lebih 5 bulan. Ini 8 tahun lebih 5 bulan ini ketika Yakub melarikan diri dari Laban setelah bekerja 20 tahun. Ini disebutkan di Kejadian pasal 30 ayat 18. Dan 7 bulan kemudian lahirlah Jebulon dengan umur 8 tahun ketika Yakub kabur dari Laban. Disebutkan di Kejadian pasal 30 ayat 20. Dan 7 bulan kemudian lahirlah Dina. Umur Dina 7 tahun lebih 5 bulan. Ini disebutkan di Kejadian pasal 30 ayat 21. Jadi ketika Yakub setelah bekerja 20 tahun dan kabur dari Laban, umur Dina 7 tahun lebih 5 bulan. Nah, setelah Dina lahir, 7 bulan kemudian Yusuf lahir dengan umur 7 tahun kurang ketika Yakub lari dari Laban. Jadi di tahun ke-14 umur Yusuf baru setahun kurang. Nah, ditambah 6 tahun lagi Yakub bekerja di Laban untuk mendapatkan ternak. Nah, setelah genap 20 tahun Yakub kabur dari Laban. Berarti umur Yusuf adalah 7 tahun kurang. Ini disebutkan bahwa di tahun ke-14 Yakub kerja di Laban, umur Yusuf adalah 1 tahun kurang. Kemudian di Kejadian pasal 30 ayat 31, Yakub kerja lagi 6 tahun di Laban. Jadi umur Yusuf
7 tahun kurang atau 6 tahun lebih. Sedangkan Benyamin, anak terakhir, anak yang ke-13, lahir di perjalanan waktu pulang kampung. Ini dicatat di Kejadian pasal 35 ayat 18. Di Kejadian pasal 37 ayat 2, umur Yusuf 17 tahun. Ini keliru ini. Harusnya di pasal Kejadian 37 ayat 2, umur Yusuf baru 7 tahunan. Memangnya perjalanan pulang kampung 10 tahun. Paling nggak nyampe 1 tahun perjalanan kampung. Perjalanan pulang ke kampung Yakub. Dan di Kejadian 17 ayat 2, Yusuf disebut Na'ar. Artinya anak yang berusia 7 tahunan. Nah, ini di Al-Quran sendiri kisahnya diluruskan atau dibetulkan atau diralat oleh Al-Quran. Ini disebutkan di Quran surat Yusuf ayat 19. Yusuf disebut Gulem. Arti Gulem adalah anak yang berusia 6 tahun lebih atau 7 tahun kurang. Nah, sedangkan Dina di Kejadian 34 disebut Naharah atau gadis yang berumur 7 tahun lebih atau 8 tahun kurang. Ini nanti kita akan bahas satu persatu antara Yusuf dan Dina. Kita kembali ke tema yang kedua, yaitu Yesus lahir prematur. Tema yang kedua adalah sambungan dari tema yang kemarin mengenai kelahiran Yesus di tanggal 25 September. Sesuai dengan zodiaknya, yaitu Libra. Sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, kenapa banyak cerita tentang kelahiran Yesus, bahwa Yesus lahir? Ada yang bilang di tanggal 25 Desember, dan ada yang bilang di tanggal 6 Januari. Dan menurut kesimpulan saya sesuai dengan zodiak yang pas dengan Yesus adalah di tanggal 25 September. Ini saya melihat dari cerita tadi anak-anak Israel atau anak-anak Yakub yang lahir prematur. Maka jika ada yang menyebutkan bahwa Yesus lahir di bulan Januari atau di bulan Desember, justru ini mengindikasikan bahwa Yesus lahir lebih dari 9 bulan, lebih dari 10 bulan. Sedangkan catatan saya, Yesus lahir prematur sesuai dengan cerita atau fakta anak-anak Israel yang lahir setiap 7 bulan sekali. Jadi tidak sampai 9 bulan anak-anak Israel lahirnya. Meskipun cerita Yohanes Pembaptis di Lukas pasal 1 lahirnya 9 bulan lebih, tetapi karena Yesus adalah bermukjizat, maka tidak mungkin Yesus kalah dengan anak-anaknya Israel. Sedangkan anak-anak Israel lahir setiap 7 bulan sekali, prematur. Maka saya mengambil kesimpulan bahwa Yesus bisa lebih prematur lagi dari itu, yaitu lahir 6 bulan. 6 bulan langsung lahir, karena peristiwa kelahirannya luar biasa. Sedangkan yang menyebutkan bahwa Yesus lahir di tanggal 25 Desember atau 6 Januari, itu jelas bahwa mereka beranggapan Yesus lahir
lebih dari 10 bulan. Lebih dari 9 bulan atau lebih dari 10 bulan. Itu bisa juga begitu, karena memang itu bermukjizat itu. Waktu kelahiran Yesus itu kelahiran oleh Roh Kudus. Jadi waktu kelahirannya berbeda-beda. Kalau menurut saya tidak mungkin kalah dengan anak-anak Israel yang lahirnya setiap 7 bulan sekali. Maka saya ambil di tanggal 25 September Yesus lahir. Nah, ini jawaban saya tentang video yang kemarin adalah kelahiran Yesus di tanggal 25 September. Kita lanjut ke tema yang ketiga, yaitu umur Yusuf. Di Kejadian 37 ayat 2 yang keliru. Tapi kita harus mulai dulu dari tahapan usia seorang anak. Menurut hukum Yahudi, itu digolongkan menjadi 8 tahapan. Tahapan yang pertama adalah Yeled, artinya usia bayi. Yeled ini adalah bayi yang baru dilahirkan. Yonek, yang kedua adalah Yonek. Ini usia menyusu. Yang ketiga adalah Olel, lebih tua lagi dari menyusu. Dan Gemul yang keempat itu adalah usia disapih. Dan yang kelima adalah Tap, usia mulai berjalan. Nah, yang keenam adalah Ulem. Ini anak-anak. Usianya kira-kira dari umur 2 tahun sampai umur 7 tahun. Nah, sedangkan yang ketujuh disebut Naar atau mulai tumbuh remaja. Ini perkiraan usia adalah 7 tahun sampai 10 tahun. Dan nomor 8 adalah Bahar, usia remaja kira-kira 10 tahun sampai 15 tahun. Nah, kita akan khusus membahas dari nomor 6, 7, dan 8, yaitu Ulem, Naar, dan Bahar. Dari catatan tentang kehidupan Yesus di Perjanjian Baru, kita dapat melihat bahwa usia Yesus ketika remaja atau Bahar itu ketika Yesus diajak Yusuf dan Maria, kedua orang tuanya, ke Yerusalem. Ini di umur 12 tahun. Di situ ditulis Bahar. Anak di situ, anak remaja di situ ditulis Bahar, yaitu 12 tahun. Jadi kita patok bahwa Bahar adalah usia remaja 12 tahun. Sedangkan Naar di bawahnya lebih muda lagi, itu mulai tumbuh remaja, kira-kira 7 tahun sampai 7 sampai 10 tahun. Sedangkan Ulem adalah anak-anak, usia mulai disapih sampai 7 tahun, dari 2 tahun sampai 7 tahun. Nah, ini timbul pertanyaan, mengapa Yesus muncul pada usia 12 tahun? Karena usia 12 bagi tradisi Yahudi zaman Yesus begitu penting. Karena seorang anak laki-laki Yahudi harus melakukan upacara yang disebut bar mitzvah. Bar mitzvah atau anak hukum menurut legenda Yahudi pada usia 12 tahun. Nabi Musa juga meninggalkan rumah putri Fir'aun itu pas di usia 12 tahun. Samuel menerima suara yang berisi visi ilahi itu di 12 tahun. Begitupun juga Nabi Sulaiman atau Nabi Salomo mulai menerima hikmat Allah dan itu mulai di usia 12 tahun atau Bahar. Raja Yosia juga menerima visi atau reformasi agung di Yerusalem umur 12 tahun. Dan Nabi Ismail ketika akan dikurbankan oleh Abraham itu di umur 12 tahun. Kita akan lihat menurut
pandangan umat Islam tentang umur-umur anak dari mulai janin sampai dewasa. Ini saya mengutip kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan mengutip sebagian pakar bahasa yang disetujui dan ditegaskan oleh banyak ulama. Nama-nama manusia berdasarkan usianya, nama-nama anak berdasarkan usianya bisa dibedakan mulai sejak dalam kandungan sampai menjelang matinya. Penjelasan kita adalah tentang dari mulai janin sampai dewasa. Sesuai dengan tadi, dari mulai, kalau dari menurut hukum Yahudi, dari mulai yeled sampai ke bahar. Nah, kita dari janin sampai dewasa. Nah, usia janin ini adalah anak masih dalam kandungan. Sedangkan sobi adalah anak mulai dilahirkan sampai disapi. Jadi anak disapi umumnya sampai usia 2 tahun. Jadi setelah dilahirkan, baru dilahirkan sampai 2 tahun disebut sobi. Dan gulam, nah ini anak mulai masa penyapihan sampai usia 7 tahun. Gulam mulai dari umur 2 tahun sampai umur 7 tahun. Kalau di Yahudi adalah gulem tadi, gulem. Nah, ini kalau di menurut agama Islam ini adalah gulam. Dan yapi, nah ini yapi kalau tadi adalah naar. Anak mulai usia 7 tahun sampai 10 tahun. Ini yapi. Di Yahudinya adalah naar. Dan hajawar adalah remaja, anak remaja mulai usia 10 tahun sampai 15 tahun. Ini hajawar. Nah, kita mulai dengan Yusuf. Yusuf di Kejadian pasal 37 ayat 2 itu disebut naar. Artinya umur Yusuf itu 7 tahunan, bukan 17 tahun. Jika disebut naar, harusnya umurnya 7 tahunan. Nah, ini di Kejadian pasal 37 ayat 2 jelas. Di teks Hebreu disebut bahwa Yusuf disebut naar. Artinya 7 tahunan umurnya, bukan 17 tahun. Kalau 17 tahun itu lebih dari Bahar tadi. Sedangkan Bahar adalah 12 tahun. Nah, ini naar artinya 7 tahunan atau maksimal 10 tahun. Nah, ini di Al-Quran, di Quran surat Yusuf ayat 19 itu diluruskan ceritanya, bahwa di situ disebutkan bahwa Yusuf ketika dibuang ke dalam sumur disebut dengan gulem. Nah, gulem itu adalah umur anak-anak antara 2 tahun sampai 7 tahun. Ketika kita mengikuti alur kelahiran tadi anak Israel yang prematur, jelas waktu ketika Yakub melarikan diri dari Laban setelah bekerja 20 tahun, itu umur Yusuf adalah 6 tahun lebih atau 7 tahun kurang. Nah, ini Al-Quran tepat di sini disebut gulem. Berarti 7 tahun kurang atau 6 tahun lebih. Nah, ini jadi dalam hal ini Al-Quran adalah sedang membenarkan atau meluruskan atau merevisi atau meralat kesalahan di Perjanjian Lama, atau yang kalau orang-orang dahulu bilang Taurat,
Di Perjanjian Lama, di Kejadian pasal 37 ayat 2 disebut umur Yusuf adalah 17 tahun. Ini keliru. Padahal di situ di teks Hebrewnya disebutkan Yusuf adalah Na'ar. Na'ar ini di bawah Bahar. Sedangkan Bahar ada 12 tahunan. Bahar itu dari 10 tahun sampai 15 tahun. Sedangkan Na'ar dari 7 tahun sampai 10 tahun. Jelas Al-Quran sedang meluruskan bahwa di situ adalah Gulem. Artinya umur Yusuf adalah 6 tahun lebih atau 7 tahun kurang. Sesuai dengan waktu Yakub melarikan diri dari Laban, itu umur Yusuf adalah 7 tahun kurang atau 6 tahun lebih. Jadi waktu perjalanan pulang kampung, mudik ke kampungnya itu nggak sampai 10 tahun. Nggak sampai. Masa mudik ke kampung halaman sampai 10 tahun? Itu tidak mungkin. Nah, kita sekarang bahas tema yang keempat, yaitu usia anak 7 tahun lebih di zaman Yakub sudah boleh dinikahkan. Ini kita buka di Kejadian pasal 34 ayat 1 sampai ayat 4. 34 pasal Kejadian 34 ayat 1 sampai ayat 4 artinya. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Nah, ini pasal terakhir, pasal Kejadian 34 ayat 4. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Nah, gadis di Kejadian pasal 34 itu ada Dina, itu disebut Naharah dalam teks Hebrewnya. Naharah itu bentuk perempuannya dari Na'ar. Na'ar buat laki-laki seperti Yusuf tadi, sedangkan Naharah ini adalah buat perempuan. Artinya umur Dina di Kejadian 34 pasal 1 sampai 4 itu disebut gadis atau Naharah, itu 7 tahun lebih. Sesuai dengan tadi urutan kelahiran anak-anak Israel atau anak-anak Yakub yang prematur, ketika Yakub melarikan diri dari Laban setelah bekerja 20 tahun, umur Dina adalah 7 tahun lebih 5 bulan. Artinya disebut Naharah. Dan ini menyebutkan bahwa perempuan di zaman Yakub di usia 7 tahun lebih itu sudah boleh dinikahkan dan sudah disebut baligh, artinya sudah cukup umur. Makanya umat Kristiani sering mengolok-olok tentang ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menikahi perempuan di usia 9 tahun. Dan ini tidak salah. Karena di zaman Yakub juga usia 7 tahun lebih itu sudah boleh dinikahkan. Tadi sudah kita buktikan. Jadi dari 4 tema yang kita bawa tadi, saya simpulkan bahwa tema yang pertama adalah anak-anak Yakub lahir prematur. Dan tema yang kedua adalah jika peringatan kelahiran
Yesus yang berbeda-beda, itu bisa disimpulkan bahwa kelahiran Yesus itu adalah mukjizat, yaitu bisa lebih prematur dari kelahiran anak-anak Yakub, atau bisa lebih dari 10 bulan kelahirannya. Jadi itu mukjizat, jangan sampai bingung. Mau disebut lahir 25 Desember, berarti lahirnya lebih dari 10 bulan. Mau disebut lahir di tanggal 6 Januari, berarti lahirnya lebih dari 11 bulan. Bisa disebut lahir di tanggal 25 September, berarti prematur, lahir ketika kandungan 6 bulan. Jadi jangan bingung, karena ini adalah mukjizat. Tidak mungkin kalah, atau tidak mungkin kelahiran Yesus kalah dengan anak-anak Israel yang baru 7 bulan sudah pada lahir. Tidak mungkin. Ini mukjizat namanya. Dan tema yang ketiga adalah umur Yusuf di Kejadian pasal 37 ayat 2 itu bukan 17 tahun sebenarnya, tetapi 7 tahunan. Yang dikoreksi oleh Al-Quran adalah 7 tahun kurang atau 6 tahun lebih. Karena di situ di Kejadian pasal 37 ayat 2 disebut Na'ar, yang artinya umur 7 tahunan. Dan di Al-Quran, di Quran surat Yusuf ayat 19 disebut Gulem, artinya umur 7 tahun kurang atau umur 6 tahun lebih, sesuai dengan waktu ketika ketika Yakub kabur dari Laban. Dan tema yang keempat adalah tentang usia 7 tahun lebih di zaman Yakub sudah boleh dinikahkan. Nah, jadi saya harap kepada umat Kristiani jangan sering-sering nyinyir bahwa ajaran agama Islam itu tidak selaras, padahal sudah dijelaskan di buku kalian masing-masing. Sesuai dengan buku kalian itu ternyata lebih bisa masuk akal. Sesuai dengan alurnya, terbukti bahwa yang saya paparkan tadi itu sudah tidak bisa dibantah lagi. Saya harap mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.